Tadi gimana Pak melihat ketegaran Pak Del sendiri? Wah, Aku lagi sini. Enggak. Untuk acara udah ini ya tadi ya. Tekor saya. Baru jam 4 langsung ada foto keluar. Sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Akuarium. Yang saya inginkan. Soalnya sempat kemarin gua dengar Niki itu kayak ogah mau hadir nanti di Nggak bisa, wajib ya. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini ya sakit lah. Langkah dari pihak Niki di case yang Fadel ini seperti apa sih? Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta sekaligus sebagai ibu kandung. Itu ya Fadel kemarin sidang ya, sidang pertama. Jadi ya biasa kalau sidang pertama itu kan berarti pembacaan dakwaan dari pihaknya pelapor, yang mana pelapor adalah ibu kandung daripada saksi korban. Saksi korban di sini adalah Laura Mirzani. Jadi kemarin setelah 3 bulanan ada di tahanan Polres dan dari pindah ke kejaksaan dan sekarang sudah dipersidangkan Fadelnya, dan kemarin itu memang sidangnya tertutup ya, sidangnya Fadel tertutup. Kemarin baru sidang pertama, berarti masih pembacaan dakwaan. Nanti Niki pasti datang. Diharapkan Niki nanti datang sama saksi korbannya Laura, diharapkan berdua. Jadi biar bisa kangen-kangenan juga Laura sama Nick Mir kan di sana. Laura sama Niki pasti datang harus. Kak, kasus SS gimana? Kalau halo sayang store. Kalau menurut Doktip kemarin yang aku ketemu sama Doktip itu bulan 7. Berarti berapa hari lagi sih? 5 hari lagi udah ke bulan 7 ya. Bulan Juli kata Doktip berbondong-bondong Mas Kap. Doktip langsung ngomong ke aku. Nah, kita doain aja bener. Dan aku yakin waktu itu Doktip ngomongnya sungguh-sungguh. Jadi kita lihat aja ya bulan Juli ya. Lo ngoceh aja. Ya iyalah ngoceh gue. Masa di sini gue koprol ngadili. Siang Bunda, saya senang lihat Bunda. Hai. Makasih. Bun, nenek tato gimana? Kan udah gue bilangin. Nenek tato itu kadang-kadang lupa minum obat. Dia itu udah ketergantungan boatnya boat untuk penenang. Jadi kadang-kadang mendukung Niki, kadang-kadang marah-marahin Niki, nggak jelaskan. Kan udah gue bilangin, waktu masih di Serang, masih masalah Niki di Serang, itu dia waktu itu datang untuk mendukung Niki. Datang sekali mendukung Niki. Dan apa kejadiannya? Setelah itu dia utang 100 juta. Datang sekali dukung Niki, langsung minta utang 100 juta sama Niki, langsung nge-DM Niki minta utang 100 juta. Dan Niki nggak kasih. Itu sejak itu dia marah sama Niki, marah. Dan dia kalau bilang tiba-tiba dia dukung, tiba-tiba dia sekarang ngata-ngatain, itu udah wajar sayang. Karena dia ketergantungan sama boat penenang. Itu penyakit sih menurut gue. Gitu. Semoga ini kita menjadi bebas. Saya berdoa, amin. Buntes lihat Miss Dugong dilabrak nggak sama Ratu Nyinyir. Iya betul, itu kita sudah pulang semua kita sudah pulang. Itu mungkin dia datang sekitar jam 5 atau jam 4, gerbang sudah ditutup. Jadi memang sengaja. Ada yang ngesetel dia, datang jam sekian, orang udah nggak ada. Aku pulang dari pengadilan jam 2. Aku balik dari pengadilan jam 2, masih ada si Elsa, masih ada juga si Val, masih ada juga si fans-fansnya Niki. Aku udah pulang. Nah mungkin mereka masih di situ. Dia kayak ngelihat kita pulang dulu deh, baru dia masuk. Ini dia udah baca ini. Ini anak emang sengaja disuruh. Ada yang mendalangi. Ini mbok-mbok ya. Ada yang mendalangi nih mbok.
Dan dilihat kita sudah pulang, aku pulang itu padahal terakhir loh, jam 2. Udah Nikita balik, Mail balik, baru aku pulang jam 2. Itu orang itu masih ada. Dan dia mungkin kemungkinan datang jam 4 atau jam 5. Gerbang sudah ditutup. Jadi kesannya bahwa dia tuh berani, gak ada yang itu. Padahal itu hoax. Dia datang semua sudah pada pulang. Gue pulang terakhir. Itu belum ada dia gitu. Jadi disetel ya, dilabrak sampai gemetaran karena kan si Elsa ini kan badannya tinggi banget ya, tinggi banget. Gimana dengan Mbok Gosip gedek saya lihatnya dengan mulutnya. Itu sudah kita laporkan ke Bang Edwin. Aku sudah ngomong ke Bang Edwin. Mungkin konsen dulu di kasusnya Niki ini. Kan ini lagi mulai persidangan pidana. Mungkin konsen dulu di kasusnya. Konsen di kasusnya Niki. Baru nanti jelas kedudukannya Niki gimana. Mungkin baru satu-satu mulai gitu kayaknya. Karena yang pasti kata Bang Edwin akan di LP-in. Bagusan ginjal daripada pakai Exedo apa sih di kelopak. Raditya ngadi-ngadi lu. Dulu anak ibu dikata-katain NN, kenapa Bu? Betul. Kamu lihat aja di YouTube, lihat aja di YouTubers, di Google banyak beritanya. Lihat aja asal muasalnya juga ada di situ. Betul. Hukum NM. Lu sudah penjerongin NM. Sekarang 5 kali 24 jam permintaan maaf ditunggu ya, 5 kali 24 jam. Sisa waktu 5 hari kali 24 jam ditunggu permintaan maafnya yang telah menuduh MS dan NM dan Mail dan sudah memenjarakan NM dan Mail dengan kasus pemerasan. Yang mana kemarin dalam pembacaan terdakwa tidak bacaan dakwaan tidak ada di situ aku lihat dan Bang Fahmi juga tidak ada melihat adanya pemerasan di situ. Jadi ditunggu minta maafnya 5 kali 24 jam. Bener Bun, iya konsen di kasus Niki ini sengaja ini Sahrul kedua, wayang Sahrul kedua si Mbok ini sengaja mengacaukan, jadi nggak usah, aku udah bilang kemarin sama Elsa, udah ngomong nggak usah dimasalahin, kita konsen ke kasus Niki, kamu bersuara untuk kasus Niki aja, yang mbok itu segala macam nggak usah, apalagi ada laki-laki gepeng ya kan, yang selalu ngetek aku, yang nggak pernah aku balas, tiap hari statusnya pasang video aku dan ngetek dan dicuekin sama aku, itu si gepeng ya, si gepeng boti. Nah itu juga cuekin aja, nggak usah kita konsen di kasus Niki aja Mama Il dulu. Niki Mama Il aja dulu, apapun jangan kita kerjain. Bisa aja gue misalnya gue komal-komalan, gue nyanyi segala macam bisa, tapi gue itu nggak gue lakuin. Gue konsen di kasusnya Niki dulu nih ya, kita perhatikan dulu ini nih kasusnya Niki. Apa ini, mau Niki salah mau Niki nggak salah, kita konsen dulu di sini ya. Belum ada keputusan dari pengadilan, masih ada sekitar 7-8 kali persidangan masih ada. Jadi kita konsen dulu di sini ya. Bun bikin demo bebaskan NM. Gak usah ada demo-demoan sayang. Kita percaya Niki benar, kita percaya Niki mempunyai bukti-bukti yang benar. Udah, gak usah demo-demoan, gak usah. Jangan kayak kasus Banten dulu. Pakai demo-demo gak usah. Jatuhnya kasihan Niki. Jangan. Gak usah demo-demoan. Hapus sih. Ya, kita orang berpendidikan ya, kita orang berpendidikan, orang sekolah, nggak usah kita pakai sistem demo. Boleh demo masak aja. Kasihan nanti begitu kita nanti demo kayak kasus di apa kemarin, kasus di Tangerang, Nikinya kasihan. Untung kemarin itu pelapor yang nggak datang. Nah sekarang kan takutnya pelapornya datang kan melawan gitu. Kasihan Nikinya nanti kan ada keputusan hakim tuh ada menimbang, meringankan, itu jangan sampai memberatkan. Kita sibuk-sibuk demo, kita demo di rumah, demo masak. Ibu mau konsennya bagaimana Bu? Maksud lu apa? Pertanyaan yang jelas. Bun, penangguhannya semoga di ACC hakim ya Bun, amin. Semoga. Jadi enak melihatnya Niki berangkat dari rumah. Kalau Niki berangkat dari rumah powerful. Ini udah powerful, udah powerful. Tapi jika berangkat dari rumah powerfulnya itu menyala. Karena apa? Bisa memeluk anak di rumah, bisa memeluk anak-anak di rumah, bisa istilahnya tidur dengan baik di rumah. Ya namanya keliling rumah udah apa? Itu akan Niki akan powerful.
Tapi kemarin tantrum. Datang pertama kali Niki datang itu masih sumringah, masih keren banget. Kenapa dia tantrum? Karena pas mau pulang habis sidang didorong-dorong gitu loh. Bukan tantrum namanya, dia seorang wanita. Kanan kirinya wartawan banyak banget, di belakangnya juga banyak banget, kita nggak tahu siapa. Ada laki-laki, wartawan juga kebanyakan laki-laki, didorong-dorong. Seorang perempuan kecil loh didorong-dorong. Kalau nggak teriak mungkin kegencet gitu loh. Jadi kalian yang nggak ada di situ harus melihat kejadiannya. Jangan kalian memandangnya negatif aja. Negatif tantrum, nggak ada tantrum. Andai kata kalian berada di situ, kalian perempuan berada di situ, di ruangan, lorong keluar itu kan sempit. Lorong keluarnya kejaksaan itu sempit gitu lorongnya, hanya untuk orang masuk sama orang keluar. Jadi sempit. Nah di situ itu banyak wartawan berjubel. Banyak wartawan, banyak yang lain-lain berjubel, didorong-dorong. Kondisinya kayak gitu gimana kalau kalian? Kalau kalian bukan teriak ayo rasa, udah pingsan. Jadi jangan kalian melihat oh dia tantrum, jangan sayangnya. Jadi ada penggiringan kalau dia tantrum, suruh yang menggiring itu minum boat dulu. Udah ketergantungan boat penenang dia. Mungkin dia lupa minum boat waktu dia live ya, suruh minum boat ya. Biar tidak memandang itu dari negatifnya aja. Gara-gara nggak dikasih hutang, jangan kemana-mana larinya, jangan sayang ya. Kalau mendukung tulus, jangan ada niat-niat hutang, jangan ada niat-niat segala macam, tulus aja. Tulus, jangan niat oh gue akan dibeong, nggak, jangan. Oh gue akan diperhatiin, jangan. Lu tulus karena lihat apa? Kalau gue jujur, gue tidak mau lagi ada artis disangkakan dengan pemerasan dan disangkakan dengan TPPU. Karena pemerasan sama TPPU itu kan sejalan. Adanya pemerasan karena adanya TPPU, pencucian uang karena adanya pemerasan. Sejalan. Jika pemerasannya hilang, TPPU-nya otomatis hilang karena ini sejalan kan. Awal muasalnya adalah pemerasan, kelanjutannya adalah TPPU. Nah, aku nggak mau lagi ada artis. Cukup artis satu ini aja, Nikita Mirzani doang. Yang lainnya jangan sampai ada artis lagi yang kena pasal pemerasan dan pasal pencucian uang. Karena artis rentan dengan pemberian uang, pemberian terima kasih, itu rentan. Jika kita melakukan tugas bagus, biasanya mereka nggak sungkan-sungkan untuk ngasih kita bonus, duit, dan rasa terima kasih. Nah itu jangan sampai ada lagi celah bahwa itu adalah berbentuk pemerasan. Jadi jika kasus ini tidak kita perhatiin, tidak saya perhatiin, takutnya banyak artis yang akan kena pasal pemerasan dan pasal pencucian uang, ya. Bunda smart ya, baca sayang. Anjini baca sayang. Musuh NM lagi kumpul di Tiang Sutet Bunda. Iya, Tiang Sutet Malai, tempat daerah lu sayang. Masih misteri 3 perempuan yang pakai masker. Maksudnya apa ya Bun? Itu masih tetap gua bikin VT-nya. Apa sih maksudnya? Dari pagi sampai siang itu masker kagak. Dan itu warna-warninya nih ya, putih, pink, agak coklat sama hitam. Apa menunjukkan nambang untuk suasana biar bersih, biar adem, gue nggak ngerti. Secara hakim aja tidak memakai. Kita semua di sana tidak memakai, dan satu pun gue lihat pengunjung di sana satu pun tidak ada yang pakai masker. Berarti sudah dinyatakan aman. Kan sudah dinyatakan aman dari pemerintah bahwa tidak ada lagi, insya Allah ya, tidak ada lagi virus. Lepas maskermu, masuk aja ke komplek rumah gue aja harus buka masker sama buka kacamata. Nah kemarin diberlakukan buka kacamata karena gue, Doktip, Mak Emma, kita disuruh buka kacamata. Memang kita nggak pakai masker, kita pakai kacamata, disuruh buka. Nah gue akan coba di hari Selasa minggu depan, gue akan coba pakai masker. Gue akan coba bersama tim Nikita Ger, kita akan coba pakai masker. Apa akan ditegur apa enggak gitu. Karena biasanya masuk ke instansi, kementerian aja, ke kantor suamiku kementerian harus buka masker. Ke kompleknya aku harus buka masker. Besok aku coba pakai masker. Kalau disuruh buka, aku akan lihat sekeliling aku pakai masker apa enggak. Kalau cuman aku yang suruh buka, aku juga akan suruh buka. Mau siapapun itu.
Karena masker tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian buat masker. Jadi kalau Selasa aku dan tim memakai masker, kalau disuruh buka, aku akan melihat siapa yang pakai masker, aku pun akan minta petugas untuk membuka masker itu. Gitu say. Ya, karena tidak ada pengecualian buat masker. Yang pakai masker baru beli mobil baru, ngadi-ngadi nih loh. Besok pakai masker lucu banget sih, gak ada covid pakai masker kayak ninja. Iya, ninja Hutahero. Hani betul iya. Ayo Bu, nanti rame-rame datang ke persidangan. Iya, karena sidangnya terbuka. Aku sama tim Nikita Ger. Lihat nanti ya, kami akan memakai masker. Dan aku kalau ditegur sama tim, aku akan komplain siapapun yang pakai masker di situ. Karena begitu kita masuk, nanti kita ditegur. Nah begitu nanti gue lihat sekeliling. Kalau ada yang pakai masker, gue akan coba panggil bapak-bapak yang bertugas dan gue akan mempertanyakan, adakah larang pakai masker? Kalau ada, kenapa ada yang pakai masker di sini? Kalau ada larangan, semua dilarang tidak memakai masker. Tapi kalau biarkan juga kami memakai masker, kan itu. Jadi harus ada persamaan. Betul sayang yang betul. Jadi kalau terima duit dari mafia itu boleh ya. Mafianya siapa? Salam kenal Bunda, makasih sayang. Kalian mau ngomongin aku apa, mau udah dihina-hina, masih bela-bela dia, terserah kalian ya. Terserah kalian. Mau apa terserah kalian. Cuman saya tidak mau lagi ada kejadian buat artis. Jangan lagi ada kejadian artis kena pasal pemerasan dan pasal TPPU gitu. Kalau undang-undang IT sudah biasa. Undang-undang IT namanya, kita dunia begini ya, udah pasti undang-undang IT, udah biasa itu ya, bukan sesuatu yang wow. Ya. Aku kesel banget sama hakim. Ayo Bu nyanyi Nikita Ger. Nikita Ger. Nikita Ger. Nikita Ger ya. Ger. Oke. Dimanapun dia berada dia pasti ger. Artinya wow, sesuatu. Ya. Nanti pakai masker lucu-lucu aja semua. Kalau ke sana yes. Hari Selasa insya Allah. Manusia-manusia menolak fakta lu. Menolak fakta lu. Lu nggak ngelihat, lu nggak ngedengerin, lu tidak ada di situ, jadi nggak usah lu ngomong, ya. Lu lihat, lu dengerin, lu akan bisa bercerita, karena lu ada di situ. Kalau lu nggak ada di situ, lu nggak usah ngomong. Kalau cuma dibayar 2.000, tanya sama yang ngebayar lu. Gimana nih, kan kita nggak ada di situ. Gimana caranya kita berkelihatan bahwa kita ini pinter gitu ya, nanya ya. Yang ikhlas ya Bun, belainan betul. Kita ikhlas, kita tidak mengharap apapun, itu akan enak, nyantai. Tapi kalau datang sekali langsung pinjam 100 juta, nah itu lu berarti kelihatan banget kalau lu tuh kismin ya. Baru duku datang sekali minta 100 juta, ala-ala hutang. Yang namanya hutang sama malak itu tipis sayang. Hutang sama malak itu tipis ya. Buat video Titinya Ninja Bunda. Iya betul. Mami Tessa kemarin lihat Miss Gossip nggak ada. Gua pulang paling akhir jam 2 sama tim Nikita Ger. Gua pastikan dulu nggak ada semua, baru gua balik. Dan di depan gua masih ada yang gua bilang tadi bertiga, ada Elsa, ada Val, ada satu, pokoknya fans Nikita. Ada di situ mereka. Itu mungkin jam 4 dia datang apa jam 5. Karena itu sudah tidak ada lagi orang, mungkin gerbang sudah ditutup. Nikita Ger. Kita membela kebenaran ya, apapun kita membela kebenaran ya. Gak usah kita menutup mata karena sakit hati atau dendam sama NM. Kita melihat kebenaran aja, kebenaran yang kita lihat ya. Segala macam diomongin, kenapa dia harus tantrum, kenapa harus teriak minta ke Pak Prabowo, kenapa ina inu.
Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Ya, aku tadi udah ngomong semua alasannya. Bu, sama bawa masker banyak-banyak bagi buat pendukung Kak Niki yang datang dan wartawan dikasih juga. Yes, kamu tahu aja, Mulati, itu memang rencananya aku. Itu rencananya aku. Karena aku mencurigai adanya di situ virus yang melanda. Jadi aku akan gitu, mulati aja. Lu tahu aja lu gebrakan gue. Ngoceh yang banyak sampai berbusa sia-sia kriminal tempatnya debui, kita buktikan ya, kita buktikan. Oke? Si nenek tato 100 juta lagi tantrum. Oh, betul. Bilang, kalau nggak ikhlas, kalau masih kismin jangan banyak ngomong. Kalau masih ketergantungan minum boat setiap hari, udah di rumah aja merawat diri gitu ya. Merawat diri ya. Yang beranak pinak, merawat diri aja. Ya, Sabiru Bumi gitu aja. Blokir aja Bun akun-akun buzzer RJ. Capricorn, aku sengaja biarin akun buzzer. Karena kita tidak mau menutup masalah. Aku orangnya tidak akan, insya Allah tidak akan down. Apapun yang dikatakan mereka biarin. Menerima uang diam-diam, setelah kena masalah minta tolong Pak Prabowo, kan lucu. Kalau nerima uang semua diam-diam sayang. Terima gaji emang ada tidak? Woi, gue terima gaji, kagak ada gaji lo. Diam-diam lah. Terima gaji pergi ke ATM masukin kantong. Masa kita harus teriak-teriak? Weh, gue terima gaji. Enggak lah. Mana ada terima duit diam teriak-teriak. Kalau terima duit tiap teriak-teriak, lu nomor 1 ngantri minta. Ya kan? Mana ada? Semua terima duit diam-diam. Ya pastilah, ngadi lu. Mami pintar banget, belajar on. Aduh, kalau minta sama kakek kau mana lah mungkin, kau siapa tuh, kata Susi. Ama ketawa. Masih penasaran sama Satria kemarin di Priak, ada masalah apa sih Buntes kok dia marah-marah. Aduh, dia tahu, dia disuruh orang suruhan, udah ngerti ya orang suruhan siapa, karena dia teman satu tim sama Sahrul. Dan ketika gue mau naikin, 4 pengacara yang gue hubungin bilang jangan, gak usah, gak ada, karena cuman kena undang-undang ITE, gak usah. Nanti dia katanya kita udah tahu maksudnya apa. Ya udahlah, mau bilang apa. Mak Teh, mana dia? Halo, kok hilang? Kalau ketemu Miss Gossip gimana Bun? Nanti aku bikin PT ya. Aku ketemu di YouTube, ketemu di TikTok aja nanti. Aku bikin titik, lihat. Ketemu di TikTok aja aku reaksinya begitu, gimana ketemu langsung? Yang kontra dibilang buzzer, yang pro dibilang simpatisan. Haha, standar ganda. Ya di mana-mana gitu memang. Begitulah. Yang kontra ya pasti buzzer. Di mana-mana begitu sayang, nggak usah lu jelaskan. Hahaha lagi. Selamat pagi Bunda, selamat pagi sayang. Kasihan buzzer bayarnya berkurang kalau di sini sayang, karena gua nggak don. Dia berharap gua don persidangannya Niki, terus gua nggak live, terus gua nggak bersuara. Lah kalau ada kejanggalan, kalau ada keanehan pasti bersuara lah. Emang lu kira kita dibesarkan sama mama kita di sekolahan sama kita untuk oon gitu, nggak mau lah. Keren Bunda. Itu gaji bukan uang tutup mulut. Iyalah. Gaji aja diam-diam. Uang tutup mulut. Ini barusan gue ada mana dia uangnya. Gue tutup mulut gue gini kan. Gitu. Kenapa uang tutup mulut? Gue tanya sama lu. Kenapa harus ada uang tutup mulut? Kalau lu kan bayaran nih. Gue mau tanya sama lu. Lu bilang uang tutup mulut. Kenapa harus ada uang tutup mulut? Gue tanya sama lu. Kenapa? Kenapa harus ditutup mulutnya NM? Kenapa? Gue balikin lu. Kan lu bilang uang tutup mulut. Berarti kalian mengakui itu uang tutup mulut. Pertanyaan dari kita. Kenapa mulutnya NM harus ditutup pakai uang? Kenapa? Ada apa dengan produknya? Balik arah malu. Ya, ada apa dengan produknya? Ada apa dengan produknya kalian sehingga kalian kasih uang tutup mulut? Pengakuan kalian di sini loh. Gua screenshot. Pengakuan kalian di sini uang tutup mulut. Pertanyaan gue. Nih gue rekam dulu, tar. Ya oke. Udah gue screenshot tadi ya, nggak bisa ngelak lu. Oke, gue rekam. Kalian bilang itu uang tutup mulut.
tadi gue udah screenshot ya. Uang tutup mulut karena gue tahu lu buzzer setiap hari. Pertanyaan gue, kenapa harus ada uang tutup mulut untuk seorang Nikita Mirzani? Dan dicari-cari Mail untuk memberikan uang tutup mulut. Kenapa harus ada uang tutup mulut? Ada apa dengan produk kalian? Ada apa dengan produknya? Kenapa harus ada uang yang untuk ditutup mulutnya? Kenapa? Untuk membungkam. Supaya nggak bersuara. Ada apa dengan produknya? Oke, ini udah gue rekam ya. Udah gue rekam. Ada apa dengan produk kalian? Kenapa harus ada uang tutup mulut? Hah? Kalian mengaku di sini. Buzzer-buzzer ini mengaku. Pertanyaan dari aku. Aku nggak pernah bertanya selama ini. Kenapa harus kasih uang tutup mulut kepada seorang Nikita Mirzani dan dicarilah Mail untuk memberi uang tutup mulut itu? Dan kalian bilang Dr. Oki hanya memberikan solusi, hanya memberikan kalau mau baik, kalau mau gini, hubungi Niki. Kalau kalian nggak mau, kalau kalian merasa nggak untung, nggak usah hubungi Niki, nggak usah ikutin saran Dr. Oki, gampang. Dr. Oki itu seorang pria berhati mulia, dia nggak mau ada orang berantem, makanya dia bilang, udah, coba, kalau kalian nggak mau, nggak usah lakukan, itu kan opsi dari dokter. Opsinya bisa kalian lakukan, bisa kalian nggak lakukan, itu semua pilihan dari kalian. Dan kalian bukan anak-anak balita, orang dewasa yang dikasih opsi sama seorang dokter yang berhati mulia, berarti baik. Kalian tidak pernah mau ada pertengkaran. Opsinya kalau kalian nggak untung, jangan lakukan. Opsi memberi duit, kalau kalian merasa rugi, punya kalian baik-baik saja barang yang gak usah dilakukan opsi itu. Selesai. Gak akan ada masalah. Dengan kasus sekarang yang udah 3 bulan bergulir, membuat pikiran warga-warga Konoha ini gak jelas-jelas. Inti utamanya adalah skincare overclaim. Sekarang kenapa tidak ada lagi bersuara untuk skincare overclaim? Aku bertanya-tanya. Opsi dari Dr. Oki kalau nggak dilakukan tidak ada kejadian. Tidak ada sekarang persidangan-persidangan tuntutan yang memakan waktu dan makan tenaga, makan pikiran. Kalau tidak dilakukan itu hanya opsi. Tidak ada dipaksa sama Dr. Oki, tidak ada dipaksa, tidak ada pemaksaan dari Dr. Oki. Hanya opsi. Terserah kalian orang dewasa. Terserah kalian ya. Mau kalian lakukan monggo, mau kalian lakukan juga nggak bakalan. Kecuali Dr. Oki memaksa atau ada penganciaman dari Dr. Oki baru. Tidak ada pemaksaan, tidak ada penganciaman. Kalian dengan sadar mencari Mail. Kalian dengan sadar nego dengan Mail. Kalian dengan sadar memberi penawaran kepada Mail. Kalian dengan sadar mencicil. Ya, makanya gue bilang, sekarang aku bertanya, karena buzzer kalian tuh menyerang terus dengan kata-kata yang begitu. Selama ini aku diem. Aku bertanya balik. Ya. Iya Kak Tessa, kasihan Niki, dia seorang ibu punya anak kecil, masa kasusnya digoreng-goreng terus nggak ada akhir. Love. Ayo selingin dulu bun biar happy dengan lagu Nikita Ger. Oke, Nikita Ger. Nikita Ger. Nikita Ger. Wow. Iya, kamu bertanya-tanya. Iya, aku bertanya-tanya. Ya. Persidangan aja belum selesai, kita belum tahu ending. Persidangan aja belum selesai, belum tahu endingnya. Tapi kenapa yang buzzer-buzzer yang nyuruh, harusnya buzzer ini diinin dulu, di meetingin dulu apa yang harus, temanya apa. Jadi enak nyambung, jangan temanya menyerang diri sendiri, menyerang yang bayar. Kan kasihan yang bayar. Atau kalian memang ini tidak di briefing dengan ketolilan kalian, dibeyong cuma 2.000, menyerang, akhirnya balik arah ke kalian. Tolong ya Bapak Ibu, kalau mau bayar buzzer, tolong di briefing. Tolong di briefing supaya apa? Supaya kelihatan gitu loh, nggak berbalik arah. Kan jawabannya jadi berbalik arah, karena itu terus yang diomongin. Jadi gue juga inilah gitu. Lucu lihat Hakim. Kenapa sayang?
Hakimnya tegak lurus, insya Allah bismillah ya, kita doain ya. Hakim tegak lurus, aparat tegak lurus. Semoga masalahnya Nikita Mirzani yang kalian percaya, yang kita percaya bahwa dia punya bukti-bukti yang benar, semoga itu akan hadir di persidangan dan kalian akan melihat semua. Ya kita berdoa, mau Nikita Mirzani bersalah, mau Nikita Mirzani nggak bersalah, itu nanti sidang yang memutuskan. Kalau belum adanya ingkrah dari persidangan, kita nggak usah banyak gitu. Tunggu sidang ingkrah ya. Nanti gue jawab lagi dulu, bentar gue jawab. Ini lagi gue record ya. Gue jawab nanti. Lu ini aja terus jawab pertanyaan lu, ntar gue jawab. Gue lagi record dulu. Yang tadi pertanyaan 1 yang gue jawab, pertanyaan 2 gue jawab. Gue tidak pernah namanya untuk buzzer gue bisukan atau buzzer gue blok. Karena pertanyaan buzzer akan gue kick balik dengan jawaban gue, dan ujung-ujungnya kalian kena sendiri. Sabar bun, nggak penting dengerin buzzer, yang penting kita dukung Kak Niki, mudah-mudahan akan bebas. Yes, betul Mi, iya. Cantik, mukanya kenceng, usia berapa? Kata, mukanya aku dirawat di Di klinik Bening. Ya, kliniknya Bening Dr. Oki. Bebas NM, amin. Ini siapa ya? Nggak tahu. Gue juga sendiri gue bingung siapa gue. Kadang-kadang gue suka nggak tahu siapa ya gue ya gitu. Aneh ngebelain duit 2000 perak, dosa tahu jadi buzer tuh, diomongin kalian. Buzer. Jangan coba-coba masukin nama orang lain, apalagi bukan nama artis ya di kolom gue. Yang bukan nama artis jangan coba-coba masuk di sini ya. Maaf ya, ini kolom khususnya buat pencinta buzer. Pecinta dan buzer. Kalau nama-nama artis nenek-nenek tua yang nggak jelas, yang bukan artis, jangan dimasukin di sini ya. Gue nggak mau, nggak boleh. Semoga Pak Prabowo, nah Pak Prabowo boleh karena presiden kita tercinta. Semoga Pak Prabowo mendengarkan suara Kak Niki kemarin, saya kebenaran ditegakkan. Yes, nanti ada VT aku siang, kalian lihat ya. Kalian lihat ada dari Pak Prabowo, nanti aku nanti akan share, nanti kalian lihat siang. Kalau sebut-sebut nama orang lain, maaf, gue nggak suka ya. Apalagi bukan nenek-nenek tua, bukan artis, gue bisukan. Sorry, gue bisukan. Sebut nama nenek-nenek tua bukan artis di sini, gue gak akan mau ya. Gue bisukan dan gue gak akan jawab karena gue tahu tujuan nenek-nenek tua itu hanya untuk pansos ke gue supaya bisa labnya banyak dikunjungin orang. Sebut nama gue terus, jadi gue nggak sebut namanya, gue langsung bisukan. Maaf ya, sorry ya. Bukan artis diusir aja. Yes Ananda, udah betul. Jangan coba-coba masukin nama orang di sini yang bukan artis, cuma nenek-nenek tua yang pengen pansos sebut-sebut nama gue terus. Sorry, maaf sayang ya. Jangan sebut-sebut sini. Green Parade Habib udah udah innalillahi ya. Ada waktu itu ada saudaranya ngomong gitu, Habib. Kak Nikmir bebas, amin ya Allah, amin ya Allah. Sehat-sehat ya mantan. Wih, apa lagi nih Lagawa, ngadi-ngadi. Pagi Bun, hai Adam, pagi Malai, sehat-sehat. Lagawa kemana aja. Buang ke laut aja Kak, udah sayang. Udah, dia coba-coba mau pansos supaya aku tahu tujuannya, pakai akun fake, masukin namanya dia biar dibaca di roomnya artis Tessa Mariska. Abis itu sama dia kan masuk tuh di YouTubers. Abis itu dia live lagi membahas gue lagi. Enggak. Udah nggak kemakan sama gue itu sayang, udah nggak kemakan ya. Silakan lu bahas gue setiap hari, silahkan. Nggak kemakan sama gue ya. Pakai akun fake, masukin nama lu di ruangnya artis Tessa Mariska, nggak bakalan bisa gue makan. Ini kita yakin bebas, insya Allah. Kak Tessa bagaimana tanggapannya enong-enong no simpenan? Yes. Coba kayaknya kurang red velvet, kamu kurang lengkap deh. Coba pertanyaannya lengkap sayang. Nanti Wina nanti lihat aku bikin VT abis ini ya, aku bikin VT ya. Bun itu BAP, ya BAP katanya Nikita Mirzani BAP diubah sampai 3 kali.
3-4 kali BAP diubah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata bukan gini. Oh bukan gini gitu. Aku kan enaknya salam kenal tante. Iya salam kenal Habib. Habib. Oh ini Pebi ya? Habib ini Pebi ya dek? Pebi kah? Oh. Apa tadi? Di atensi. Nanti lihat ya Win nanti ya. Kemarin gue nggak baca ya saya karena dia lagi di record. Gue nggak baca. Gue bacanya nama-nama Nikita Mirjani, Nika Ardila dan Pak Prabowo itu. Yang lainnya gue nggak baca. Mbak Tessa kapan nih lihatnya? Kalau di kasus ini selesai dulu kasus ini sayang. Selesai dulu kasus ini baru nanti jika Nikita Mirjani tidak puas meng-LP kan itu ada kemungkinan. Selesaiin dulu kasus ini sayang. Itu katanya statement LM mengatakan dia statement LM mengatakan dia ani no simpenan yes. Beda tipis sayang. ani no simpenan beda tipis ya. Enong-enong sama simpanse apa bedanya? Sama-sama mengharapkan duit dari lakor-lakor, bedanya apa? Gak ada beda. Salkemben dari Jimbaran Bali. Jimbaran Bali, love you. Kenapa Bang Pami mau ketemu Kak Niki tapi tidak diizinkan waktu mau sidang Tubun? Ya betul. Itu yang terjadi agak sedikit sengit gue lihat karena ya namanya lawyer sama Niki, Bang Pami itu lawyer, Niki kan yang memakai jasanya Bang Pami. Itu biasanya itu selalu nempel. Karena masih ada koordinasi dong pasti. Namanya buat apa kita membayar lawyer kalau kita nggak bisa koordinasi? Kan harus koordinasi harusnya. Harusnya tidak boleh begitu. Ya, harusnya yang di sana tidak boleh begitu. Seorang lawyer menemui kliennya. Yang membayar klien, yang bayar lawyer ini klien. Klien berhak minta pendampingan dari lawyer. Apalagi di saat genting-genting kemarin, di saat persidangan kemarin, klien berhak minta didampingin oleh lawyer atau lawyer berhak mendampingin klien. Kenapa dipisahkan? Itu menurut aku janggal juga ya. Apakah itu oknum kali, tapi mungkin ke depannya tidak ada terjadi lagi kemarin. Mungkin kemarin karena terlalu rame sehingga mungkin SOP dengan job desk itu mereka lupa dengan tugas masing-masing. Gitu loh saya. Oknum itu yes. Apakah sudah ada COVID sehingga pakai masker? Betul. COVID-nya ada di sebelah kiri sayang, sebelah kanan nggak ada. Si Olip keluar Gerabun. Ya beyong-beyong pengacara memang nggak keluar duit. Ya aku sih nggak pasti karena aku nggak ada di si Olip. Tanya sama yang dukung Olip ya. Tolong ya, tolong banget doakan Kak Nikita menang biar mafia skincare penjerong. Tuh kata Kak Kiki, amin. Doain ya say, katanya Kak Kiki. Tolong ya, tolong banget doakan Kak Nikita menang biar mafia skincare penjerong. Nah doain ya. Makin tua makin cantik, seger banget liatnya. Makasih sayang. Kasusnya dipaksakan banget, tombokannya gede tuh. Ini jeritan-jeritan hati netizen ya, kita bacain. Jadi kalau kalian yang baper, kalau nanti kayaknya ditubes, itu memang jeritan-jeritan hati netizen. Kan saya di sini diskusi, membaca, membahas, mendengar. Apa yang saya tahu saya beritahu. Ya. Sudah kuduga DRG nggak bakal kalah. Nah ini lagi nih kayak gini nih. Sidang belum selesai sayang. Belum ada yang menang atau kalah. Tanda-tanda kemenangan ada di pihak Nikita. Nah lu kenapa juga lu bikin gitu? Belum ada menang. Ya 5 kali 24 jam adalah permintaan maaf ya. Bikin banyak hurhar kalau Nikmir keluar. NM orang cantiknya keluar. Yes. Saya kalau Kak Niki keluar bebas bikin hajatan di Kalimantan. Amin. Niat yang baik, thank you sayang. Kak Niki menang, amin. Awet muda mami ini, makasih. Masih terlihat seger, thank you. Umur berapa? 93.
Amin, mudah-mudahan ya sampai umur 93. Berapa puluh tahun lagi nggak ngerti deh, insya Allah. Kak ketemu sama Miss Kuyang nggak waktu kemarin di persidangan? Aku sudah menjawab. Nanti tayangan dari awal kalian lihat di YouTube Tessa Mariska Channel, aku tayangin komplit ya. Di Tessa Mariska Channel aku tayangin komplit. Pertanyaan yang sudah aku jawab di atas-atas yang udah panjang lebar, kalian bisa lihat. Kalian kalau baru masuk bisa nanti lihat YouTube Tessa Mariska Channel, itu komplit semua ya. Buncan hatimu baik, olah. Kak Tessa Yubrik, anak saya ngefans nyanyiin lagu Kak Yubrik terus. Putri bungsu, salam cinta ya buat anaknya sayangnya. Buat cinta ya. Keriputnya mana sih? Keren sehat kulitnya. Iya, nggak apa-apa. Biar aja mau mereka ngomong keriput mau enggak. Kan kalau ketemu aslinya mereka malu sendiri. Gitu sayang, nggak apa-apa. Mami Tessa kemarin dilabrak sama cowok yang bilang pansos. Gimana tanggapan Mami? Aduh. Tanggapan dari pengacara 4 orang aja nggak usah ditanggepin gitu. Tambah cantik aja sih Mbak, makasih sayang. Dulu waktu sama marahan sama NM aku sebel deh. Sekarang seneng banget sama Mbak Tessa, makasih. Nggak apa-apa sayang, mau sebel sama anggap itu biasa ya. Kita juga nggak minta dicintain orang, kita juga nggak minta disebelin orang. Iya terserah aja. Kalau mereka sebel kita juga nggak kenal, kita juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mereka senang ya nggak apa-apa juga gitu loh sayang, nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah ya. Aku orangnya cuek banget. Aku orangnya paling cuek. Mau orang itu sebel, mau orang itu enggak, aku nggak peduli. Jadi nggak usah merasa bersalah. I love you sayang. Mana ada Mami keriput sehat banget. Iya Intan, nggak apa-apa Intan. Kan yang ngomong orang sono, karena nggak pakai krem sono. Aku tidak pernah mau pakai krem sono, karena aku tahu. Ya, jadi kalau dia ngomong terserah dia, biarin aja. Tante Tessa miss you sayang. Bun jam berapa upload? Nanti ya, abis ini kita bikin ya. Aku follow Bunda karena Bunda support Niki, makasih. Miss, udah. Mbok Gosip, aku pulang jam 2, Mbok Gosip datangnya jam 4 apa jam 5. Udah gak ada orang. Adanya ada satu si Elsa. Kalau ketemu bolehkah foto? Boleh dong Kani, boleh sayang. Salam kenal dari Cibubur, Mbak Tessa. Hai Cibubur, love you. Bunda comel. Aku pakai glowing spraynya bening juga loh. Sari. Aku pakai glowing spraynya betul. Ada glowing spraynya bening juga loh. Thank you, ada glowing. Jadi kalau siang, kalau kalian mau glowing pakai glowing spraynya. Bandung hadir iya. Julid krim sono Marta Markotop ya terserah lu lah. Nggak ada juga kita hina-hina krimnya. Bodoh amat. Bandung hadir Mami iya. Hai Kak Tessa, makasih ya sudah mendukung KNM. Makasih sayang. Bunda suka senam nggak? Bodinya bagus. Lari ayang. Lari kalau aku hari Minggu aku yoga. Kalau hari biasa aku lari. Larinya setengah jam aja. Abis sholat subuh pasti aku lari keliling komplek. Hari Minggu di komplek aku ada yoga. Aku ikut yoga. Gitu sayang. Bun Tes, aku fansmu di Igoy juga. Dari Semarang. Hai Dito. Love you sayang. Salam kenal dari Tanjung Balai Bunda. Tanjung Balai. Love you. Kata Bunda. Sorry ya, jangan bawa nama orang. Hai Bunda, hai sayang. TikTok aku dibisukan komennya Bunda. Sabar ya Rif. Sabar, tenang. Salam dari NTB, love you. Hai Yubri, kita satu tim. Hai Bunda cantik, hai. Suka minum jamu kan Mam? Spill perawatan dong Mam. Kalau jamu aku bikinnya mbaknya aku tuh kunyit. Kunyit itu seminggu sekali, kunyit yang gede-gede itu yang segini-segini ya. Gede-gede kunyit itu direndam, dibersihkan, disikat, terus dipotong-potong, terus di blender. Kadang-kadang direbus dulu, digodok, baru di blender, kadang-kadang langsung di blender. Nah, itu baru nanti airnya kita godok. Itu aku masukin ke kulkas seminggu sekali dapat 6 botol. 6 botol segini. Itu masukin kulkas, jadi nanti aku dinginin baru minum sebelum perutnya berisi. Sebelum makan, sarapan maksudku. Doaku buat Kak Tessa semoga senantiasa sehat dan berbahagia bersama family tercinta. Amin amin sayang. Selalu orang baik.
Bun, collabnya nggak di akun besar. Akun besarnya aku sensitif banget. Sensitif banget. Aku baru, tahu nggak, aku mundur gini aja langsung kena. Aku mundur gini aku langsung kena. Nggak ngomong, mundur gini aja kena. Terlalu sensitif. Jadi aku biarin dulu akun besarnya aku pulihkan dulu. Terlalu sensitif banget. Aku lab di sini aja. Masa mundur gini aja nggak ngomong-ngomong kena. Angkat tangan dikit kena. Jadi aku harus gini ngomongnya, harus diem gitu. Oh, gini aja kena, harus begini nih, harus begini, harus begini. Kan kadang-kadang capek. Aku cuma senderan begini aja kena. Nah itu, jadi terlalu sensi. Jadi aku gak mau. Makau Cina hadir, maaf. Hai, thank dah dukung Kak Niki terus. Semoga terus dukung, amin. Semoga isu di luar sana hoak. Biarin, kita tidak bisa mengcounter isu ya. Isu apapun di luar sana, mau diomongin orang, isu di luar sana, mau tentang Nikita Mirzani, mau tentang Mail Saputra, mau tentang Tessa Mariska, mau tentang siapapun isu di luar sana, I don't care, gak peduli sayang, biarin. Kalau kita ikutin isu itu akan enak dia, akan enak gitu. Aku nggak mau, biarin, terserah mau isu apa, monggo. Yang penting aku di sini kita ngobrol, apa yang kalian tanya kita jawab. Itu mah namanya tiok-tiok apa tuh? Bun, saya sebenarnya mantan konsumen di kliniknya si Abu-Abu dari tahun 2017. Habis uang banyak tapi nggak ngefek. Tuh Ratu Pesona Raja ya, Ratu Pesona Raja. Bun, sebenarnya saya mantan konsumen di kliniknya si Abu-Abu dari tahun 2017. Ini aku screenshot ya. Habis uang banyak tapi nggak ngefek. Itu gua ngebacain ya. Ini ada nih, Ratu Pesona nggak ngefek. Habis uang banyak katanya. Pagi Bunda dari Batam. Hai Batam. Salah dari Malaysia. Hai Malaysia. Kita tetap dukung Kak Niki. Makasih. Salam kenal dari disabilitas wheelchair Pondok Gede. Bun, hai sayang emaknya Abang Agrio. Keren. Ya semangat ya sayang, semangat. Kalian wanita, kalian adalah orang-orang yang istimewa. I love you sayang. Empunya kunyit ya mam. Khasiatnya apa mam? Iya, yang empuk kunyit itu perut dihajar sama dia sama ini ya, ngencengin badan. Makanya badan aku tuh badannya tuh kecil terus tuh. Ngencengin badan sayang. Bagus. Untuk cewek bagus banget. Apalagi untuk boat keputihan itu bagus banget. Miss V-nya juga akan wangi. Minum itu. Empunya yang gede-gede itu ya. Gede-gede dia. Tuh ada di pasar itu. Pagi-pagi belinya. Pagi Bun. Salam dari Lampung. Iya. Bunda, Ratu Markuris deketin pengusaha warga. Allah. Masa sih Dam? Lalu sebagai warga sana. Sebagai warga Malaysia. Lu ngomongin dong. Moga amin bebas ya Bun. Amin. Belum ada laporan kan ke dia. Kenapa harus ciduk dia gitu, say. Oke, darling aku udahan dulu ya kita ya. Nanti kita akan aku bikin VT dulu. Kita udahan dulu dan kalian tetap semangat dan tetap menunggu hari Selasa tanggal 1 Juli. Semoga kita sehat-sehat aja. Kita bisa mendengarkan langsung eksepsi dari pihaknya Nikmir, penolakan yang kemarin. Ya, harus dengar langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.